Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang pemirsa. Akhir-akhir ini sejumlah daerah di Indonesia mengalami peningkatan kasus COVID-19 dan ditambah ada saja warga yang nekat mudik saat Lebaran kali ini. Bagaimana antisipasi yang disiapkan pemerintah? Selengkapnya akan dibahas dalam segmen Fact Check oleh rekan Valencia Melvinci. Silakan Valen. Ya Marvin dan juga pemirsa, potensi adanya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia harus bisa ditangani dan juga diantisipasi tidak hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat. Saya akan ajak Anda untuk kita cek faktanya apakah benar akan ada potensi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dan bagaimana antisipasi yang sudah disiapkan. Kita lihat di sini ada 5 provinsi yang menyumbang kasus COVID-19 terbanyak sampai dengan tanggal 15 Mei 2021. Dan uniknya adalah di sini kelima provinsi yang tertulis merupakan provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pertama ada Riau, kemudian Sumbar, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan juga Bangka Belitung. Kelima provinsi ini menunjukkan adanya penambahan ataupun kasus aktif COVID-19 yang persentasenya cukup tinggi pemirsa. Biasanya Pulau Sumatera menyumbangkan kurang dari 20% dari total kasus COVID-19 nasional. Namun akhir ini bahkan angkanya bisa mencapai 27% penyumbang kasus COVID-19 nasional. Kemudian kita lihat pula di sini ada korelasinya dengan angka kematian COVID-19. Jika kita lihat data yang disajikan oleh COVID-19 Go.id ataupun dari laman resmi, ini adalah angka rata-rata 7 hari kematian COVID-19 di Indonesia sejak awal tahun 2021. Ini adalah 1 Januari, angkanya adalah 212, kemudian sempat naik di 304 pada 28 Januari dan kemudian ada tren menurun dan juga fluktuatif di tanggal-tanggal tertentu dan saat ini 13 April menunjukkan 115 rata-rata kematian 7 hari. Pada 14 Mei adalah 166 kasus meninggal. Nah, yang harus kita antisipasi dan juga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana angka kematian COVID-19 nantinya sekitar 10 sampai dengan 14 hari pasca Lebaran 2021. Dan jika kita perhatikan persentase kematian COVID-19 nasional adalah 2,7%. Dan ada fakta unik juga pemirsa, jika angka persentase kematian nasional adalah 2,7%, yang uniknya di Sumatera Selatan, salah satu provinsi, ternyata angka kematiannya lebih tinggi, yakni bahkan mencapai 4,9%. Jadi dari semua kasus positif COVID-19 yang ada di Sumatera Selatan, kemudian ada yang meninggal sebanyak 4,9%. Kemudian ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Adib Kumaydi yang merupakan Ketua Tim Mitigasi PBID yang mengatakan ada total 3 faktor yang mendorong risiko lonjakan kasus COVID-19 mungkin terjadi di Indonesia. Apa itu? Yang pertama, adanya klaster baru. Ini merupakan sejumlah aktivitas yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat akhir-akhir ini, khususnya sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama ada perkantoran karena sudah mulai kembali beraktivitas, klaster keluarga ibadah bersama dan juga klaster buka puasa bersama. Meskipun sudah dikeluarkan aturan yang rinci terkait dengan hal ini, namun kita lihat ada saja fenomena yang bisa menyebabkan klaster ini muncul. Kemudian yang kedua adalah momentum Idul Fitri, ada arus mudik dan juga arus balik meskipun sudah ada peniadaan mudik tahun ini. Dan yang ketiga adalah mutasi virus baru ke Indonesia dan saat ini kita lihat juga ada banyak kegiatan masyarakat yang ternyata mulai abai dari protokol kesehatan COVID-19. Ini kita juga bisa dan juga wajib belajar dari Lebaran 2020. Ada fakta yang unik pemirsa karena libur Idul Fitri 22 sampai dengan 25 Mei 2020. Kemudian kita bisa melihat seperti apa dampak dari libur Idul Fitri ini adalah kita lihat 10 sampai dengan 14 hari setelahnya, bahkan sampai dengan 1 bulan setelahnya. Jika kita bandingkan di awal Mei, rata-rata kasus baru mingguan hanya sekitar kurang lebih 300 kasus. Angka ini kemudian bertambah cukup signifikan. Di 1 sampai dengan 10 Juni 2020,
Kita lihat ada rata-rata kasus baru mingguan bertambah sampai dengan 870 kasus pemirsa. Angka ini cukup fantastis karena lebih daripada 2 kali lipat kasus pada 1 sampai dengan 10 Mei 2020. Dan jika diakumulasikan bahkan dalam kasus mingguan 1 minggu sampai dengan 1 bulan usai Lebaran 2020 ini terjadi kenaikan kasus 69 sampai dengan 93%. Ini merupakan kasus akumulasi COVID-19 dalam 1 minggu. Kemudian kita lihat pula sebenarnya apa benar dampak dari long weekend ini menimbulkan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia? Kita akan lihat tabelnya. Ini merupakan libur panjang pada tahun 2020. Tadi kita sudah bahas pada saat Idul Fitri 2020. Dan ini ada 3 libur panjang lagi yakni pada kemerdekaan 17, 22 sampai dengan 23 Agustus 2020, Maulid Nabi dan juga Natal serta Tahun Baru. Dari tabel ini yang paling menarik adalah angkanya cukup besar pemirsa. Yang pertama ada kenaikan kasus harian bahkan mencapai 119%. Ini terjadi pada saat libur kemerdekaan Republik Indonesia 2020. Dan yang kedua kita lihat juga di sini ada angka yang cukup besar lagi 95% penambahan kasus positif COVID-19 harian terjadi pasca libur panjang Maulid Nabi pada Oktober menuju November 2020. Dan angka ini akan terlihat sekitar 10 sampai dengan 14 hari setelahnya. Selanjutnya pemirsa, kita tentu harus mempertanyakan mengapa mudik Lebaran 2021 ini perlu diperhatikan lebih spesifik. Karena dari data yang diperoleh hasil tes 60% pemudik positif COVID-19. Ini merupakan tes yang dilakukan 6 sampai dengan 12 Mei 2021 di 381 lokasi, ada 6.742 pemudik yang menjalani tes dan ternyata hasilnya pemirsa 4.123 dinyatakan positif COVID-19. Ini adalah data yang tentunya menjadi dasar dan juga pertimbangan apa antisipasi pemerintah lebih lanjut terkait dengan kondisi ini. Yang pertama, pemerintah juga sudah menyiapkan harus ada surat negatif COVID-19 untuk kembali ke ibu kota. Dan juga sudah disiapkan fasilitas-fasilitas untuk melakukan testing COVID-19 tidak hanya oleh pihak kepolisian saja namun juga dari Satgas COVID-19 di berbagai level mulai dari nasional sampai dengan mikro dan juga nanti akan disiapkan fasilitas berupa drive-thru swab antigen bagi para pemudik yang nantinya akan kembali ke ibu kota. Pemirsa, tidak hanya ini, ternyata ada lagi langkah antisipasi lebih lanjut yang juga sudah disiapkan. Apa itu? Kita dengarkan cuplikan pernyataan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait dengan hal ini. Sejak Januari, Bapak Ibu, yang penting diantisipasi adalah kesediaan tempat tidur rumah sakit supaya tidak terjadi seperti negara lain di mana kapasitasnya tidak siap dan juga kesiapan obat-obatan dan fasilitas lainnya seperti oksigen. Untuk rumah sakit, Bapak Ibu, total nasional tempat tidur yang kita miliki sekitar 390.000. Yang bisa dipakai COVID karena harus isolasi ada sekitar 70-an ribu. Dan kita juga punya ICU untuk yang parah secara nasional 22.000, tapi ICU yang didedikasikan untuk COVID ada sekitar 7.500. Dari data yang sudah dipaparkan bisa kita pahami bahwa memang benar pemirsa ada potensi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia pasca Lebaran 2021 dan tentunya pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai antisipasi untuk hal ini dan tidak main-main pemirsa. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh salah satu epidemiolog FKM UI Pandu Riono yang mengatakan bahwa ini ternyata ada dampaknya bagi sektor lain. Salah satunya adalah di bagian pendidikan. Ya, kalau ada lonjakan tidak ada pembukaan sekolah yang selama ini sudah kita tunggu-tunggu terkait dengan pembukaan kembali sekolah, belajar tatap muka bisa dilakukan lagi. Namun menurut Pandu Riono ini bukan alarm, kita harus siap siaga. Semua negara sudah menjalani. Saat ini kita menanti
giliran Indonesia. Indonesia ini sebentar lagi habis Lebaran, ya kita siap-siap. Nah, pemirsa, dari pernyataan yang disampaikan ini kita perlu paham betul bahwa ternyata ada saja sebenarnya potensi-potensi terkait dengan lonjakan kasus COVID-19. Dan kita harus sadar betul bagaimana untuk mengantisipasinya tidak hanya bagi diri sendiri namun juga bagi keluarga. Demikian fact check hari ini. Marvin, saya kembalikan ke Anda. Valencia Malvinsi, terima kasih untuk pemaparan Anda.